What's up guys, bertemu lagi dengan saya Bobby Shark di channel Greget. Kali ini kita akan bahas mengenai teori konspirasi dari kartun SpongeBob SquarePants. Jadi kartun SpongeBob SquarePants ini adalah sebuah kartun yang diciptakan oleh seorang ilmuwan biologi kelautan bernama Steven Hillenburg yang pada tahun 2018 lalu itu meninggal dunia akibat gagal jantung. Dan kartun ini merupakan kartun terbaik yang pernah dimiliki oleh Nickelodeon. Dan kalian tahu nggak sih guys, kalau kartun ini itu terinspirasi dari sebuah uji coba nuklir pada tahun 1950 di Marshall Island, Amerika Serikat. Tempatnya itu di Bikini Atoll. Dan yang menjadi lokasinya itu berada di Samudra Pasifik, dekat sekali dengan Indonesia. Jadi warga di sana itu diungsikan terlebih dahulu guys. Nah setelah diungsikan, barulah uji coba nuklir tersebut itu dilakukan selama kurang lebih 1 dekade. Dan setelah selesai, akhirnya penduduk di sana itu dikembalikan lagi. Dan disitulah awal terjadinya tragedi-tragedi yang mengerikan. Seperti banyaknya kasus keguguran dan bayi-bayi yang meninggal. Efek lainnya adalah sulitnya perkembangan dan pertumbuhan anak-anak dan tidak ada pola yang jelas mengenai hal ini. Jadi banyak sekali anak-anak di sana yang terkena kanker tiroid. Dan sepertiganya itu terkena neoplasma yang sedang dikembangkan pada tahun 1974. Akhirnya, Bikini Atoll ini menjadi zona merah atau zona tidak layak huni. Tetapi ekosistem di lautnya itu sudah kembali normal. Dan Bikini Atoll itu belum bisa dihuni guys, karena paparan radiasi nuklirnya yang sangat tinggi. Nah, makanya banyak sekali teori-teori konspirasi mengenai kartun SpongeBob SquarePants ini yang diadaptasi dari sebuah uji coba nuklir pada tahun 1950. Di antaranya adalah kemunculannya si Pearl, yang merupakan anak dari si Tuan Crab. Jadi Pearl ini punya ibu bernama Karen Wells, dan dia itu seekor ikan paus. Jadi banyak teori yang mengatakan bahwa si Pearl ini adalah anak adopsi, karena ibunya itu dibunuh sama pemburu liar. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Pearl ini merupakan anak kandung dari Tuan Crab. Contohnya di episode SpongeBob berjudul Pussy Boots. Si Tuan Crab itu ngomong kayak gini guys. Oh, SpongeBob, how could we have done such a thing to my own flesh and blood? Yang artinya, oh SpongeBob, mengapa aku melakukan hal sekejam ini kepada darah dagingku sendiri? Dan pertanyaannya adalah, kenapa si Tuan Crab ini yang seekor kepiting itu bisa menyukai si ikan paus? Jadi banyak teori yang mengatakan bahwa si Tuan Crab ini terpapar radiasi nuklir dan akhirnya gennya itu berubah. Dan dia ini memiliki kecenderungan untuk menyukai spesies lain. Contohnya episode SpongeBob berjudul Krusty Love. Di situ si Tuan Crab itu suka sama si Nyonya Puff yang seekor ikan buntal. Dan apakah kepiting dan ikan paus itu bisa memiliki anak? Kalau saya ya nggak tahu guys. Tetapi banyak sekali eksperimen-eksperimen di luar sana yang menyilangkan antara hewan yang tidak sejenis. Contohnya itu di Cina. Di Cina itu ada penyilangan antara monyet dan babi. Dan anaknya itu diberi nama Chimera. Teori selanjutnya adalah 7 karakter utama dalam SpongeBob SquarePants ini melambangkan 7 simbol dosa yang dimiliki oleh manusia. Contohnya itu kayak si SpongeBob. SpongeBob itu memiliki rasa cinta yang berlebih. Dan katanya rasa cinta yang berlebih itu tidak baik dan mengganggu. Si SpongeBob ini melambangkan nafsu karena si SpongeBob ini terlalu bersemangat dalam membantu orang lain sampai dia itu melupakan banyak hal. Yang kedua itu ada si Patrick. Si Patrick itu melambangkan kemalasan. Nomor ketiga itu adalah si Squidward. Si Squidward itu melambangkan kemurkaan. Yang nomor keempat adalah si Sandy. Si Sandy itu melambangkan keangkuhan. Yang kelima itu ada si Tuan Crab. Si Tuan Crab itu melambangkan keserakahan. Yang keenam itu ada si Plankton. Si Plankton itu melambangkan keiri hatian. Dan yang terakhir itu ada si Gary. Si Gary itu melambangkan kerakusan. Teori yang selanjutnya adalah Squidward yang merupakan wali dari si SpongeBob. Jadi si Squidward itu suka marah-marah sama si SpongeBob, tetapi dia itu tidak pernah pergi dari situ. Bisa jadi si Squidward itu adalah malaikat pelindung bagi si SpongeBob yang diutus oleh orang tuanya si SpongeBob untuk menjaga si SpongeBob ini karena si SpongeBob ini itu memiliki masalah dengan kedewasaan. Jadi ada cerita yang mengatakan bahwa si Squidward itu gagal dalam pementasannya dan dia itu terpuruk.
Dan saat keterpurukannya itu, orang tuanya si SpongeBob itu meminta bantuan si Squidward untuk menjaga si SpongeBob. Tetapi si Squidward itu nanti akan diberikan bayaran. Jadi lo pernah mikir gak sih guys, kalau si Squidward itu yang merupakan kasir dari Krusty Krab, yang memiliki bos pelit dan memiliki gaji yang minim itu bisa punya rumah yang dibilang cukup mewah. Jadi si Squidward itu sebenarnya sayang sama si SpongeBob. Dan itu adalah cara dia untuk mengawasi si SpongeBob guys. Dan si SpongeBob ini pernah dibelikan mobil guys oleh orang tuanya dengan mudahnya guys. Karena si SpongeBob ini itu lulus dalam ujian mengemudinya guys. Jadi orang tuanya si SpongeBob itu sebenarnya kaya raya guys. Tetapi kenapa sih orang tuanya si SpongeBob ini membiarkan SpongeBob tinggal sendirian? Mungkin si SpongeBob ini itu ingin mandiri. Teori konspirasi selanjutnya adalah setiap karakter SpongeBob itu terpapar narkoba. Jadi selain terpapar radiasi nuklir, karakter-karakter di SpongeBob SquarePants itu seperti menggambarkan mereka itu sedang mengonsumsi zat-zat terlarang. Contohnya kayak si SpongeBob. SpongeBob itu memiliki imajinasi yang liar dan perubahan emosi yang ekstrim, dari ceria ke sedih. Dia ini seperti pengguna magic mushroom. Dan si Patrick ini seperti pengguna ganja karena dia itu suka bersantai-santai dan sifatnya lambat. Dan si Squidward itu seperti pengguna heroin karena dia itu suka menghindari kontak mata. Dan dia itu kinerjanya di tempat kerja itu tidak bagus. Dan di Bikini Bottom yang bersih itu cuma si Sandy. Makanya si Sandy itu kalau melihat si SpongeBob sama si Patrick itu suka jengkel guys. Karena mereka itu kayak lagi nge-fly. Teori konspirasi selanjutnya adalah setiap karakter SpongeBob itu memiliki orientasi seksual. Contohnya itu kayak si SpongeBob guys. Si SpongeBob ini tidak pernah suka sama cewek manapun. Dan dia itu malah suka pegang-pegang tangannya si Patrick. Jadi si SpongeBob ini adalah seorang gay. Selanjutnya itu ada si Sandy guys. Si Sandy itu adalah bentuk dari cewek lesbian. Karena dia itu kuat, kekar, dan atletis. Selanjutnya itu ada si Patrick guys. Si Patrick itu menggambarkan biseksual karena dia itu suka pegang-pegang tangannya si SpongeBob dan dia itu suka sama cewek yang bernama Mindy guys, anaknya Neptunus. Jadi si Patrick itu suka sama cewek dan suka sama cowok. Selanjutnya itu adalah si Mr. Krab. Si Mr. Krab ini adalah seorang heteroseksual. Karena dia itu pernah suka sama Nyonya Puff dan memiliki anak seekor ikan paus. Dan Plankton, si Plankton ini mengalami objektophilia, yaitu ketertarikan kepada benda mati. Contohnya itu kayak komputer buatannya sendiri yang diberi nama Karen. Teori selanjutnya adalah Krabby Patty. Apa sih isi dari Krabby Patty itu? Kenapa rasanya sangat enak sekali? Dan kenapa si Plankton ini berusaha banget untuk nyuri resep Krabby Patty? Jadi ada teori yang mengatakan bahwa isi dari Krabby Patty itu adalah daging kepiting. Karena kepiting di Bikini Bottom itu cuma Tuan Krab dan keluarganya. Dan si Tuan Krab ini pernah ngomong kayak gini guys di sebuah scan. So that what I taste like. Yang artinya, jadi begini ya rasanya diriku. Dan kalau lo perhatikan baik-baik guys, bentuk dari Krusty Krab itu seperti bumbung, yaitu jerat kepiting. Jadi si Tuan Krab ini membunuh seluruh bangsanya guys, untuk dijadikan bahan makanan. Tetapi ada teori yang lebih masuk akal lagi guys, yaitu Krabby Patty itu adalah burger vegan atau burger tanpa daging. Jadi dagingnya itu daging imitasi dari daging kepiting. Jadi yang membuat enak itu adalah mereka tidak khawatir kalau mereka itu menjadi seorang kanibal. Dan ada juga episode terlarang berjudul Red Mist. Jadi episode ini menceritakan Squidward yang gagal dalam pertunjukannya. Dan akhirnya dia ini depresi dan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menembak kepalanya dengan pistol. Episode Red Mist ini itu bukan buatan dari Nickelodeon-nya sendiri guys, tetapi buatan dari seorang bernama Andrew Skinner dari Skotlandia. Jadi Andrew Skinner ini dituduh melakukan 9 pembunuhan. Salah satunya adalah 2 anak kecil yang masih berusia 3-4 tahun. Dan saat episode ini itu dikirimkan ke Nickelodeon, dan di sana itu langsung ditonton oleh staff-staff di sana guys. Dan langsung dihapus guys, karena video ini itu dapat mengganggu psikologis anak-anak. Tetapi seorang pengguna bernama Cekno itu menyalinya dan menguploadnya ke YouTube guys.
Kalau kalian mau nonton episode terlarang SpongeBob ini guys, linknya udah aku taruh di bawah guys. Silahkan kalian tonton dan rasakan sensasinya guys. Dan menurut kalian gimana guys? Greget apa enggak? Komen-komen di bawah ya. Dan jangan lupa like sama subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.